Shalom, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Senin tanggal 27 November 2023. Tema Rehat yang akan kita baca dan renungkan yaitu pemulihan oleh Allah, terampil di dalam kitab Yeremia 31 ayat 1-6. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan beri kami satu hari lagi untuk boleh bangun, untuk boleh hidup, dan jikalau Tuhan berkenan kami boleh berkarya di hari ini. Sebelum kami memulai semuanya itu ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu melalui tuntunan, melalui firman-Mu ya Tuhan yang akan kami baca dan merenungkannya. Bimbing kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 1-6. Di bawah judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin, firman Tuhan. Tema rehat kita di pagi ini yaitu pemulihan oleh Allah. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan katilendokan liudiomai puang. Yeremia menghadapi Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Pasal 31 merupakan janji pemulihan umat Allah yang kembali disuarakannya. Menariknya, dalam janji pemulihan tersebut, Allah memulainya dengan memulihkan hubungan Israel dengan dirinya. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam ayat 1 bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi Allah bagi Israel. Pemulihan yang paling pertama menyasar aspek yang paling penting, yakni aspek rohani. Pemulihan rohani mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Setelah itu, seruan Yeremia pada ayat 2-3 adalah deklarasi kasih Allah yang kekal bagi bangsa Israel. Artinya, dalam situasi pembuangan, Yeremia meyakinkan mereka sebagai umat pilihan Allah yang tidak akan musnah. Mereka akan segera keluar dari pembuangan dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia. Allah akan membangun mereka kembali, memberi mereka tempat kediaman yang sangat menyenangkan di negeri mereka sendiri, di dalam ayat keempat tadi. Dan menjalankan aktivitas sebagaimana mereka sebelum mengalami pembuangan di ayat yang kelima. Mereka akan bebas untuk menyembah Allah di Sion. Di ayat ke-6 tadi. Sungguh pemulihan itu ada, tepat pada waktunya. Di tengah kondisi pembuangan ada harapan yang dinyatakan Allah melalui Yeremia. Janji pemulihan dan deklarasi kasih yang kekal. Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengadakan pemulihan bagi umatnya. Puncak pemulihan Allah adalah di dalam Yesus Kristus yang berlaku bagi kita semua.
Ia ingin memulihkan hubungan kita dengannya yang telah dirusak oleh dosa, memulihkan ciptaannya dalam keberadaan kita hari ini. Sekalipun kita sering kali jatuh dalam dosa, namun berharaplah kepada Dia agar pemulihan diteguhkan di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan melalui renungan singkat tadi. Tuhan yang kiranya menambahkan dan terus memimpin kami di dalam menjalani sepanjang hari ini. Beri kami hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman tadi itulah yang akan menuntun kami. Terima kasih untuk janji pemulihan dari Tuhan. Di dalam mula kami berharap dan kami memohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu, jemaat Tangerang di hari ini. Tuhan berkati setiap kami, masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang tahu pergumulan, Tuhan yang tahu apa yang diperlukan ya Tuhan di saat ini. Tuhan yang kiranya menuntun dan memulihkan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan, doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Rehat, demikian rehat kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di rehat esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.